Oke, teman-teman semua, bertemu lagi saya Bang Okta dan kali ini saya mau bahas, mengapa kok anak-anak zaman sekarang susah dapat pekerjaan atau kenapa kok mereka lebih banyak menganggur gitu ya, susah sekali pekerjaan sepertinya. Nah jadi, saya mau cerita sedikit bahwa sebenarnya saya itu adalah seorang trainer yang sebelumnya bekerja di perusahaan, di bagian HRD ya kalau zaman sekarang kalau kalau umumnya biasanya kita lebih lebih kenal HRD, tapi di tempat saya bekerja waktu itu namanya di People Development ya. Nah, di HRD atau tepatnya di bagian training itu saya melatih setidaknya satu minggu itu 20 sampai dengan 50 orang, bahkan sampai dengan 100 orang. Saya memberikan pelatihan kepada mereka. Dan biasanya sebelum saya masuk ke materi, saya selalu bertanya kepada mereka, "By the way, sudah berapa lama Anda menganggur?" Dan mereka selalu menjawab, ya bisa jadi mulai dari 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sampai dengan 6 bulan. Nah, ketika kemudian saya mendengarkan jawaban mereka, saya merasa terenyuh dan bingung gitu. Loh, kok bisa nganggur sampai 3 bulan, sampai dengan 5 bulan, 6 bulan gitu. Ini sungguh miris gitu ya. Kenapa? Ini apakah karena lowongan yang tidak ada atau karena apa gitu? Ya sebenarnya ya ini kita bahas lebih jauh nanti ya. Dan yang menarik adalah saya tanya lagi, "By the way, dalam 1 bulan kalian biasanya sebar berapa lamaran?" Dan ternyata mereka 1 bulan itu hanya menyebar 2 sampai dengan 5 lamaran dalam 1 bulan. Anda bisa bayangkan 2 sampai dengan 5 lamaran dalam 1 bulan, itu kalau misalnya kita bicara hukum Pareto yang 80-20, artinya dari 100 yang kita lakukan, kemudian 80-nya itu ya hanya sebagai sebuah ikhtiar yang mungkin tidak ada hasilnya, sedangkan yang potensi untuk bisa berhasil itu hanya 20%. Itu kalau kita bicara hukum Pareto ya. Nah, maka ini ada kaitannya sebenarnya dengan hukum Pareto sendiri, karena saya merasa bahwa pengalaman saya mencari pekerjaan itu tidak susah itu. Bahkan saya dalam 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali gonta-ganti perusahaan. Kenapa? Karena saking mudahnya saya mendapatkan pekerjaan. Jadi ada tawaran di tempat baru dan saya merasa oke, ya saya pindah. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya merasa saya dapat tawaran baru, ya saya akan pindah gitu ya. Ya namanya juga fresh graduate waktu itu ya nyarinya sesuai dengan yang passion-nya, sesuai dengan yang keinginan kita. Oke, balik lagi bahwa ini angka yang mengagetkan bagi saya bahwa ternyata ketika kemudian mereka menyebarkan lamaran itu terlalu sedikit kalau misalnya kita bicara hukum Pareto. Artinya kalau misalnya hukum Pareto dari 10 yang kita sebarkan, maka hanya ada 2 potensi yang bisa kita dapatkan untuk, dipanggil oleh pihak HRD atau pihak perusahaan untuk melakukan wawancara. Belum keterima, ini baru panggilan ya. Panggilan interview atau panggilan, tes gitu ya. Berbeda dengan yang saya lakukan ketika saya menganggur setelah 2015 saya selesai kuliah dan yang saya lakukan adalah saya sebar sebanyak-banyaknya CV saya, lamaran saya kepada semua perusahaan yang membutuhkan waktu itu sesuai dengan kriteria dan kompetensi saya. Akhirnya, ya setidaknya saya tuh udah nyebar 1 minggu tuh minimal 10 lamaran dan terbukti gitu dalam 1 bulan itu saya bisa dapat 2, 3, sampai 4 panggilan kerja untuk, interview ataupun tes tertulis dan salah satunya pasti ada yang keterima gitu ya. Tinggal mau diambil atau tidak, ini balik lagi kepada pilihan ya, pilihan. Nah, apa yang mereka lakukan waktu itu, kenapa kok mereka susah dapat pekerjaan, ya ternyata adalah karena mereka terlalu sedikit menyebarkan lamaran mereka ya, mereka terlalu sedikit menyebar CV mereka kepada perusahaan yang membutuhkan. So, itu masalah pertamanya. Jadi terlalu sedikit. Karena apa? Karena kalau kita bicara hukum Pareto, dari 10 yang kita lakukan hanya ada 2 potensi ya, hanya 20% potensi. Artinya hanya dua dua lamaran yang akan dipanggil atau akan di-follow up sama pihak, perusahaan. Yang kedua adalah biasanya yang membuat mereka tidak dapat kerja terus-menerus sampai dengan 5 bulan, 6 bulan, itu adalah karena mereka terlalu pilih-pilih yang namanya pekerjaan. Nah, ini yang kemudian jadi PR fresh graduate semuanya. Jadi kalau di awal itu jangan sampai kita terlalu banyak pilih-pilih lah ya, yang namanya perusahaan. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita terlalu pilih-pilih dengan perusahaan, ya otomatis kita juga semacam menolak rezeki. Oleh karena itu, kalau masih fresh graduate, silakan lakukan saja terlebih dahulu, sampai kemudian kalau merasa nyaman silakan dilanjutkan, kalau misalnya tidak nyaman, ya silakan cari pekerjaan yang lain.
Jangan kemudian merasa salesman gitu ya, kemudian langsung ditolak, langsung nggak mau ah jadi sales gitu ya. Karena kalau jadi marketing itu ya susah-susah gampang katanya, nanti 3 bulan, oh belum dijalani kok. Ya memang konsekuensi kerja semuanya ada lah, tapi yang jelas kalau misalnya kita di awal sudah menolak, ya bagaimana kemudian yang berikut-berikutnya gitu. Oleh karena itu, pastikan bahwa ketika kemudian kita mendapat tawaran kerja, kemudian kita mau mencoba, maka silakan ambil pekerjaannya, kemudian itu lakukan yang terbaik, setelah itu nanti lihat hasilnya. Kalau misalnya bisa dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Kalau misalnya merasa tidak nyaman, ya nggak apa-apa juga, silakan cari yang lainnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya Anda tuh nggak nganggur. Lowongan kerja itu sebenarnya ada terus dan terbuka terus, tetapi Andalah sebagai seorang yang mencari kerja itu terlalu pilih-pilih terhadap pekerjaan. Yang kedua adalah biasanya Anda terlalu sedikit menyebarkan yang namanya CV atau portofolio Anda kepada perusahaan. Jadi itu poinnya teman-teman semua. Jadi bukan karena lowongannya yang tidak ada atau karena susahnya mencari kerja, tetapi karena kitalah yang terlalu sedikit menyebarkan portofolio kita kepada perusahaan. Yang kedua karena kitalah yang kemudian membatasi diri bahwa pekerjaan ini nggak cocok buat saya, ini nggak cocok buat saya nggak mau ini dan seterusnya. Itu yang kemudian menyebabkan kita susah dapat pekerjaan. Itu poinnya ya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin masih di bawah ketiaknya orang tua atau masih bisa disubsidi sama orang tua dalam rangka melanjutkan hidup dari waktu ke waktunya, nggak masalah juga. Tetapi mau sampai kapan? Oleh karena itu, kebetulan saya sebagai seorang perantau yang merasa bahwa ya ketika setelah lulus kuliah, subsidi saya putus dan kemudian kehidupan saya berlanjut itu saya yang harus menghidupi kehidupan saya ya. Ya, balik lagi kalau misalnya mau mandiri, mau segera sukses, mau kemudian segera bisa, membiayai hidup sendiri dan membahagiakan orang tua, mau membahagiakan orang-orang yang kemudian kita anggap, orang yang kita cintai, ya silakan jangan pernah pilih-pilih yang nama pekerjaan, ya pelajari dulu, jalani dulu, lalu kemudian kalau misalnya jodoh dan cocok, wah ternyata asik juga, wah itu baru dijalani ya. Tapi kalau misalnya tidak cocok, ya bolehlah cari-cari yang lain, lirik-lirik yang lain sambil tetap jalani yang ada terlebih dahulu. Itu poinnya teman-teman ya.